Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena itulah orang-orang yang ingin menemukan kebahagiaan, orang-orang yang ingin menemukan kenyamanan, orang-orang yang ingin menemukan ketentraman, nggak ada jalan lain kecuali ya ayo mendekat pada Nabi Muhammad SAW. Ayo berada di dalam lingkaran beliau SAW. Ayo menghampiri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah Allah Al-Karim yang Maha Pemurah bermurah kepada kita semua. Allah menunjukkan jalan yang paling mudah, jalan yang paling cepat, jalan yang paling singkat, jalan yang paling dekat untuk mendekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan juga sesungguhnya para malaikat senantiasa bersolawat kepada an-nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada sang nabi. Tidak mengatakan bersolawat kepada Muhammad, tidak mengatakan bersolawat kepada Ahmad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bersolawat kepada sang nabi. Ketika Allah mengatakan bersolawat kepada sang nabi, maka menunjukkan bahwasannya solawat Allah ini berlaku sejak zaman azali. Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan anan nabi wa adamun jadilun fi dinatih, aku sudah menjadi seorang nabi sementara Adam masih berupa adonan tanah yang belum menjadi manusia seutuhnya. Nabi Muhammad SAW sudah menjadi nabi di alam azali. Kemudian ketika berada terlahirkan di muka bumi di kota Mekah Al-Mukarramah, maka beliau pun terlahir sebagai nabi, menjadi rasul, itu usia 40 tahun. Kemudian setelah wafat sampai kapanpun, maka julukan an-nabi tidak pernah lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya solawatnya Allah gak pernah berhenti untuk Nabi Muhammad SAW. Solawatnya malaikat gak pernah berhenti untuk Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menunjukkan jalan kedekatan kepada Allah, jalan kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang percaya, hei orang-orang yang yakin. Al-iman, orang yang beriman itu percaya, orang yang beriman itu yakin, orang yang iman itu nggak ragu. Kalau kalian percaya sama aku, kalau kalian yakin sama aku, kalau kalian tidak meragukan aku, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya sama yang gaib, percaya ada malaikat, percaya ada surganya Allah Ta'ala, percaya ada alam barzah, percaya pada arwahnya anbiya wal mursalin, percaya kepada semua kegaiban. Hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kalian mau sukses, kalian mau dekat denganku, kalian mau bahagia, kalian mau mendapatkan semuanya, maka hendaknya kalian solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW taslima, dengan solawat dan salam yang banyak, dengan solawat dan salam yang baik, dengan solawat dan salam yang bagus, dengan solawat dan salam yang khusyuk, dengan solawat dan salam yang bergairah, dengan solawat dan salam yang bersemangat, dengan solawat dan salam yang penuh ta'zim pengagungan, dengan solawat dan salam yang penuh keyakinan. Apa yang engkau ucapkan untuk Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan memberi kalian balasan yang tak terkira, yang tak ada di dunia, yang tak ada di alam manapun, yang ada hanya pada dari sisiku. Karena itulah Allah Ta'ala menyatakan, siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu solawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku, kata Allah, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Bukan berarti 10 kali jumlah. Allah enggak mengatakan jumlahnya 10 kali, kita 1 kali, Allah 10 kali. Satunya Allah enggak bisa diartikan dengan apapun. Solawat Allah 1 kali ini, bahkan jannah, surganya Allah, tidak sebanding dengan 1 solawatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal jannah makhluk, karena surga itu adalah ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa solawatullah, solawatnya Allah ini bukan makhluk, ini adalah dari fi'lullah, dari perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Saking cintanya Allah pada Nabi Muhammad SAW, saking Allah pengen antum melek, pengen saya melek,
pengen yang beriman, yang percaya sama Allah, terbuka matanya, terbuka telinganya, terbuka hatinya, sampai Allah beri sirah mubalaghah, Allah tunjukkan pemberian yang berlebih-lebihan, pemberian yang tidak bisa diukur dengan apapun. Satu kamu solawat, aku beri 10 solawatku, yang nggak bisa diukur dengan apapun. Karena itu ikhwani rahimakumullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, inna aqrabakum ilayya manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian semua, ahli salat, ahli Quran, ahli sedekah, ahli zikir, ahli jihad, ahli tahajud, ahli amal soleh, di antara kalian semua sama-sama ahli tahajud, sama-sama ahli Quran, sama-sama ahli zikir, sama-sama ahli jihad, sama-sama ahli sedekah, sama-sama ahli amal soleh, nanti yang paling dekat denganku adalah yang paling banyak di antara kalian semua bersolawat kepadaku. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah mengucapkan kata-kata fahisyah, gak pernah mengucapkan kata-kata buruk, gak pernah mengucapkan kata-kata kasar, tapi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan label, memberikan julukan, memberikan titel, memberikan pangkat yang sangat jelek kepada seseorang hanya karena satu hal, bukan sesuatu yang haram, bukan suatu maksiat, bukan suatu perbuatan yang dosa besar, tetapi Rasul menyatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim alaihi. Al-bakhil, kikir, pelit. Nabi bersabda SAW, pelit, bakhil, seseorang man dzukirtu indahu, aku disebut-sebut di hadapannya, falam yusalli alayya, tetapi dia enggan menggerakkan lisannya untuk bersolawat kepadaku. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalimat Nabi mengatakan orang itu bakhil, ini menunjukkan bahwasannya tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW bukan hal yang biasa, tapi hal yang sangat tercela, sampai Rasul menyatakan bakhil. Padahal dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bakhil. Dan julukan bakhil ini bukan karena dia nggak mengeluarkan harta, bukan karena dia nggak berderma, bukan karena dia pelit kepada saudara-saudaranya, tetapi al-bakhil al-hakiki, para ulama mengatakan al-bakhil al-hakiki ma samahul nabi al-bakhil. Yang namanya hakikat bakhil adalah julukan yang Rasul menyatakan ini bakhil. Siapa orangnya? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang aku disebut-sebutkan di hadapannya tetapi yang enggak mau bersolawat kepadaku. Karena itulah kalau kita lihat syariatnya Allah Subhanahu wa taala, sampai duduk kita itu, barang siapa yang duduk dalam duduknya enggak ingat kepada Allah, enggak zikir Allah, enggak nyebut Allah, dan tidak bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya itu akan menjadi penyesalan untuknya nanti di hari kiamat. Bukan maksiat, duduk biasa, hanya nggak mau nyebut Allah, nggak mau sholawat sama Nabi Muhammad SAW, maka Rasul menyatakan duduknya ini akan menjadi penyesalan buat dia nanti di hari kiamat. Kenapa di hari kiamat? Karena baru akan melihat hakikatnya, duduknya dia itu penuh dengan aroma antan min jifah. Dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang duduk nggak zikir, duduk nggak sholawat, maka dia bangun aromanya antan min jifah. Naudzubillah min dzalik, aromanya lebih busuk dari aroma bangkai hewan. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah, begitulah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, begitulah kita diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk mendekat kepada cahaya ini. Kalau kita udah berada dalam lingkungan cahaya, maka nggak ada lagi yang tidak enak. Semuanya jadi enak, semuanya jadi nyaman, semuanya jadi tentram, dan caranya mudah. Mari kita biasakan. Dan Rasul nggak minta banyak SAW kepada kita. Rasul nggak mengatakan sholawatlah padaku pagi hari 1000 kali, sholawatlah padaku sore hari 1000 kali. Enggak, Rasul mengambil angka yang sedikit. Siapa sholawat padaku 10 kali di pagi hari, siapa sholawat kepadaku 10 kali di petang hari, maka dia wajib mendapatkan syafaatku, pembelaanku akan dibela oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau di akhirat dibela, nggak mungkin dunia nggak dibela. Makanya kalau kita pengen dibela, dibenarkan jalan kita, dilapangkan jalan kita, dibuka penglihatan kita, sehingga bisa melihat setiap peristiwa, setiap masalah dengan pandangan yang benar,
dengan pandangan yang detail, dengan pandangan yang jeli, sehingga sesuatu yang rumit nggak menjadi rumit, sesuatu yang berat nggak menjadi berat. Gunakan pandangan yang Allah berikan berkat sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna sholata 'ala nabi nur, karena sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah cahaya. Kalau kita sudah mata kita ini bercahaya, kita bisa melihat jalan keluarnya di mana. Harus berapa derajat nih saya belok, harus berapa derajat saya lurus. Nanti dengan tepat kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di akhir zaman ini banyak kegamangan, banyak kebingungan, banyak kegalauan. Li ajri dunia, karena uang, karena pangkat, karena jabatan, karena kekuasaan, karena keluarga, karena pasangan hidup, karena anak, karena persahabatan, karena perkawanan, karena pertetanggaan, karena bisnis, karena dunia. Terjadi keruwetan yang luar biasa. Wa dunya indallah la ta'dilu janaha ba'udhah. Sementara Allah mengatakan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, dunia dan segala isinya di sisi Allah tidak berarti melebihi sebelah sayap nyamuk. Enggak berarti lebih dari itu. Sangat gak ada harganya dunia ini. Lantas kenapa sesuatu yang gak ada harganya, sesuatu yang remeh, sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina, sesuatu yang akan kita tinggalkan, sesuatu yang kita gak ingin membawanya, sesuatu yang kita gak ingin itu jadi beban kita, dalam kehidupan menjadi beban, menjadi berat, menjadi ruwet, menjadi Masya Allah, membuat hidup seakan-akan gak ada kenyamanan, gak ada kenikmatan. Kenapa? Karena kita menjauhi Nabi Muhammad SAW, karena kita nggak mau mendekati Rasulullah SAW, karena kita nggak mau duduk-duduk semacam ini. Kita menganggap duduk semacam ini, duduk apa ini? Sehingga kita harus menunggu 18 sekali, 35 hari sekali kita baru sholawat. Enggak tiap hari baca sholawat. Kita nunggu harus diundang baru kita baca sholawat. Padahal Allah yang mengundang sejak zaman azali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ikhwani rahimakumullah, karena itulah yuk kita berbanyak sholawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita bisa merasakan kalau kita nambah sholawat nambah dekat jarak kita, nambah sholawat nambah dekat jarak kita, nambah sholawat nambah dekat jarak kita. Dan ketika kita mulai kurang sholawat, kita merasa jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncul kerinduan. Allahumma salli wa sallim wa barik